Halo semuanya. Kita dari PNP. Apaan sih PNP? Pria Nasionalis Patriotik. Saya Nicholas Dante Diatma. Saya Vincentius Lintang Satrio Hartono Sumarno. Saya Cyril Sunu Prasana. Saya Gautama Radika Nidya Putra. Saya Markus Adida Nugroho Prianto. Ngapain sih di DPRD? Kita mau wawancara Pak Budi Prasetyo sebagai Ketua DPRD Kota Surakarta. Tungguin dan ikutin terus video kita. Dadah. Anjay. Selamat pagi Pak Budi. Ya, pagi. Semangat Pak. Terus gini. Selamat siang Pak Budi. Ya. Kita dari mahasiswa Politeknik Admi Surakarta. Ya. Sebelum masuk ke wawancaranya, izin kami perkenalan diri sendiri terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini saya Vincentius Lintang Pak Budi, mahasiswa Prodi Mekatronika dari Politeknik Admi Surakarta. Tingkat 2. Terus saya juga Gautama Nidya Putra, sama prodinya TMK juga tingkat 2. Saya Nicholas Dante, saya dari Prodi Mekatronika juga sama. Satu anu ya. Satu Ya, anu. Kalau saya Markus Adida Nugroho Prianto. Iya. Kalau saya Cyril Sunu Prasana, saya juga tingkat 2 tapi dari Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Oh beda. Iya. Bedanya satu. Iya. Jadi di sini tujuan kami menemui Pak Budi untuk menyampaikan ide kepedulian kami terhadap kecintaan warga negara Indonesia terhadap produk dalam negeri. Iya. Di sini adalah poster yang telah kami buat kemarin untuk menggambarkan kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Di sini ada wayangnya, terus ada produk-produk seperti sepatu, makanan, dan biji kopi yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian di sini kita juga sudah menyiapkan PowerPoint yang berisikan nanti latar belakang seperti apa, latar belakang mengapa kita mengambil tema ini. Kemudian hasil dari survei, kemarin kita sempat melakukan survei waktu terhadap para responden, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini latar belakang mengapa kita memilih tema cinta terhadap produk dalam negeri, karena di Solo ini kita melihat bahwa ada banyak sekali UKM. Iya. Yang ada di Solo, yaitu kita sempat cari kemarin 13.200 UKM yang bisa menyerap sampai ke 16.000 tenaga kerja. Itu membuat membuka peluang untuk lapangan pekerjaan. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita memilih cinta produk dalam negeri, karena kita berpikir bahwa UKM ini bisa digunakan sebagai sarana untuk semakin memperkenalkan produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Hasil survei ini hasil survei. Nah, kita memilih 3 pertanyaan yang penting dan istilahnya menjawab dari beberapa pertanyaan yang lain ya, Pak. Iya. Dari itu mulai kualitas dari produk dalam negeri dibandingkan dengan luar negeri, lalu ada kendala utama dari produk dalam negeri itu seperti apa, Iya. lalu dan cara pemerintah. Jadi kan nggak mungkin pemerintah itu diam saja. Iya. Saya yakin itu, dan responden juga mengalami bahwa itu juga cara pemerintah supaya lebih UMKM juga lebih terpandang misalnya. Iya. Nah, kemarin berdasarkan survei itu kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak Budi. Pertanyaan pertama adalah apakah ada produk lokal favorit dari Pak Budi sendiri, terutama di daerah Solo ini? Kalau kaitannya produk-produk lokal yang di Kota Solo, karena sekarang ini kan kebetulan kita pemerintah Kota Surakarta dan DPRD kan juga concern untuk istilahnya menaikkan kelas UMKM, dan saat ini di Dinas Koperasi dan UKM juga kita sudah ada UMKM Center yang kemarin diinisiasi oleh Pak Wali. Mudah-mudahan center UMKM ini juga bisa menjadi salah satu upaya dari pemerintah kota, dan juga kita perlu di DPR untuk menekan UMKM yang kalau kaitannya dengan produk-produk lokal, saya kira saat
saat ini yang masih ada di Solo cukup banyak. UMKM itu kan segmennya kan beda-beda, produknya juga beda-beda. Ada yang kaitannya kuliner, kemudian yang lainnya kalau fashion. Kalau kuliner yang saat ini di Kota Solo saya sih suka semua. Karena hasilnya kan memang lahir di Solo, walaupun orang tua bukan dari Solo, tapi saya dari kecil lahir sama dengan dewasa kan juga Kota Solo. Kemudian kalau yang produk misalnya fashion dan sebagainya, saya kira kaitannya dengan produk-produk lokal ya cukup baik sih. Kalau dari sisi kualitas dan sebagainya, saya kira nggak kalah dengan produk-produk yang baik. Hanya memang yang perlu kita tinggalkan ke depan itu kan ya untuk brandingnya agar lebih bagus. Karena mungkin kan kalau yang dari luar itu kan mungkin dari sisi branding, kemudian promosi dan lain-lain sebagainya kan mungkin lebih intens. Jadi medianya kan banyak. Ini yang mungkin perlu kita angkat ke depan untuk produk kita. Tadi saya sampaikan bahwa dari sisi kualitas sebenarnya nggak kalah, tapi karena memang mereka duluan eksis, kemudian brandingnya juga banyak dipakai oleh misalnya pabrik figur dan sebagainya, ya itu yang mungkin menjadi yang produk-produk lokal ini mungkin agak di bawahnya yang sudah punya branding. Tapi sebenarnya secara kualitas mungkin juga ada yang lebih baik dari produk yang dari luar kan seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke Terus di sini tadi kan banyak banget produk lokal. Nah, ini apakah ada yang ingin Pak Budi angkat atau kenalkan ke masyarakat luas yang sebelumnya itu masyarakat masih belum banyak yang mengetahui produk lokal apa? Sebenarnya batik itu kan sebenarnya sudah lama, warisan nenek moyang kita sebenarnya sudah cukup lama. Tapi kadang belum banyak, terutama milenial. Kalau orang tua mungkin sudah familiar ya pakai batik dan sebagainya. Nah, ini yang kita mengangkat branding batik ini ke kalangan anak muda atau milenial. Jadi mestinya kalau kemudian pasarnya itu untuk milenial atau anak muda ya disesuaikan dengan jiwanya anak muda. Jadi kan tidak selalu bahwa batik itu harus untuk orang tua. Seperti itu. Ini yang kadang mungkin belum banyak yang mengangkat untuk UMKM kita yang terutama yang untuk kalangan milenial, karena mungkin segmennya baru anggapannya mungkin hanya untuk orang tua dan sebagainya. Terkesannya kan seperti resmi gitu. Kita terkesan seperti resmi batik ya, misalnya kudu tinggal nyakong atau acara-acara yang resmi. Tapi sebenarnya ini juga perlu disebarluaskan, diperkenalkan untuk generasi muda milenial itu, dan mereka juga akan bisa familiar dengan batik. Jangan sampai nanti pada suatu saat karena bonus demografi ini kan lebih banyak untuk anak-anak muda milenial, karena nanti kemudian produk batik ini jadi trennya tidak familiar di teman-teman itu, kemudian malah diambil dari luar kan sayang. Bedanya dengan Jawa itu lebih ke batik. Ya, batik itu mungkin, kemudian seni-seni yang lainnya, yang kulit dan sebagainya itu kan juga memang, kalau jenengan tadi kan di backgroundnya ada gambar wayang gitu. Tapi kan anak muda ya sudah survei belum kira-kira yang suka nonton wayang itu berapa persen itu kan? Kan lebih suka ke yang lainnya. Itu kan warisan-warisan budaya yang istilahnya perlu diwariskan ke depan agar itu tidak diambil oleh orang atau negara lain, karena warga kita malah banyak yang nggak suka. Itu jadi
generasi muda zaman sekarang. Kalau kami kan masih generasi muda. Iya. Itu bagaimana yang untuk mengangkat UMKM atau produk lokal kita? Ya dimulai dari jaringan sendiri. Misalnya kalau jaringan kemudian tidak mau memperkenalkan seperti tadi produk-produk yang ada di lokal, ya terus omongannya dengan semuanya memperkenalkan. Jadi mestinya jaringan juga harus menjadi media ataupun corong untuk sosialisasikan itu. Jangan hanya teman-teman ini istilahnya ngomong saja, tetapi di tataran prakteknya teman-teman semua juga tidak peduli dengan produk-produk yang ada di lokalan gitu. Dan hanya ngomong saja, tapi ternyata dengan juga makanya produk-produknya yang branding ya berdua ya. Jadi memang harus dimulai dari kita, kemudian di lingkungan kita. Dan dari situ kan nanti tentunya ya yang penting ajak eksis itu kan nanti pasti orang juga akan tahu. Misalnya nganggo batik orang ini tidak pemilihan atau Pak ya bisa dimix kan gitu. Karena ini kan anak-anak muda kan bisa mengkombinasikan itu, misalnya bahan batik dengan bahan apa gitu kan. Itu bagian dari untuk kemarin yang Indikrab itu kan juga seperti itu, banyak sudah ada inovasi menggunakan produk lokal. Terkait untuk memperkenalkan yang namanya batik atau kebudayaan dari Solo ini seperti wayang kulit dan lain-lainnya itu ada nggak tempat atau wadah bagi kami generasi muda sebagai tempatnya kami untuk memperkenalkan itu? Karena kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kan itu jalannya akan sulit, akan sulit untuk tersorot. Tapi akan beda cerita jika ada sebuah wadah atau paparan yang disediakan pemerintah untuk kita mengekspresikan kebudayaan itu. Kira-kira dari saya kira kalau kemudian pendidikan sudah punya semacam komunitas atau apa itu wadah atau ruang-ruang untuk pendidikan menampilkan atau mengekspresikan kreasi-kreasi pendidikan itu, saya kira bukan ruang-ruang yang ada di pemerintah kota. Saat ini kita ada tempat-tempat yang memang dimungkinkan kita bisa menampilkan istilahnya kerjasama dan sebagainya untuk kaitannya teman-teman generasi muda itu juga ikut mengkampanyekan kaitannya dengan budaya lokal yang ada di Kota Surakarta. Jadi di Dinas Pariwisata Budaya ada juga itu, kemudian kaitannya dengan UMKM kemarin kan yang di launchingnya UMKM Center itu saya kira juga menjadi peluang untuk teman-teman UMKM dan masyarakat ataupun komunitas yang lainnya untuk bisa saling berinteraksi, berdiskusi kaitannya dengan hal itu. Kemudian Wali Kampang saat ini saya kira juga sudah cukup bagus untuk dipakai sebagai ruang misalnya pentas seni atau yang lainnya, dan tentunya kami pemerintah kota dan DPRD kalau ada hal yang seperti itu tentunya kita akan mensupport. Ya memang harus bersinergi, kan tidak bisa satu komponen saja, satu komunitas saja yang misalnya terus mengkampanyekan kaitannya cinta produk dalam negeri. Tapi kalau kemudian tidak bersinergi dengan yang lainnya, saya kira kan ya tujuannya pasti tidak bisa tercapai dengan maksimal. Tapi kalau antar komunitas bisa bersinergi, saya kira itu akan lebih baik. Diminum apa ya? Lalu selanjutnya, bagaimana sih pandangan Pak Budi sendiri terkait pentingnya mencintai produk dalam lokal? Terlebih lagi sekarang ini banyak anak muda yang lebih mencintai produk-produk luar yang mereka bilang itu lebih keren. Kalau bagi saya, ya itu menjadi hal yang penting untuk selaku warga bangsa, warga kota yang menikmati semua apapun dari bangsa ini, ya harus bangga dengan produk-produk
lokal. Karena kalau kemudian tidak kita yang bangga dengan produk lokal, terus siapa lagi? Jadi nanti seperti tadi misalnya, terus kemudian diambil alih oleh kepentingan-kepentingan yang lain, kemudian itu menjadi yang kemudian menjadi warisan kita diambil oleh orang lain, ya kan kita suka. Jadi kalau kemudian kita lebih suka dengan produk-produk yang dari luar itu, ini berkaitan dengan kebijakan pasar, tentunya nanti itu akan merugikan kita sendiri. Sebagai contoh kemarin yang Amerika ada kepentingan politik, kemudian policy seperti itu yang semua barang yang masuk ke sana kemudian diproteksi, pajaknya ditinggikan, kan yang jadi merugikan itu juga kalau kita kemudian mendatangkan ke sini. Nah ini mestinya menjadi perhatian kita dengan produk-produk lokal ini, mestinya memang harus kita lindungi. Dan kita juga harus menjadi bangsa yang pertama untuk menggunakan ataupun mencintai produk lokal. Karena dari sisi jumlah penduduk ini kan, jumlah penduduk kita kan besar. Jadi potensi untuk kemudian kalau kita lebih cinta produksi nasional, cinta dengan produksi dalam negeri, saya kira itu akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian yang ada di kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sejauh mana menurut Pak Budi sendiri peran media dan teknologi untuk mengambil peran dalam mempromosikan? Iya, ya media dan teknologi saya kira punya peranan yang penting di dalam rangka mempromosikan produk-produk dalam negeri. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa karena ketertinggalan kita kan di brandingnya, memang media dan teknologi asing itu kan kaitannya dengan produk-produk yang dari luar itu brandingnya ataupun istilahnya iklannya itu kan sangat luar biasa, gila-gilaan. Jadi itu yang kemudian yang harapannya produk kita sebenarnya dari sisi kualitas tidak kalah, tapi karena kalah di branding, kalah di sosialisasi atau iklan yang ada di media dengan teknologi itu yang menjadikan banyak, bahkan mungkin generasi muda kita malah tertarik dengan produk-produk yang dari luar negeri, karena kan melihat brandingnya di media dan teknologi itu kan mungkin lebih menarik. Nah ini kan yang menjadi tantangan kita ke depan, agar media dan teknologi ini juga memberikan peran positif di dalam rangka mempromosikan produk-produk dalam negeri. Izin menambah Pak. Waktu itu saya sering lewat balai kota. Ya. Di malam hari kan saya pernah melihat itu ada pementasan kayak pentas seni ataupun pentas wayang seperti itu. Nah, tapi saya sendiri sebagai anak muda tidak tahu bahwa ada acara seperti itu. Ya. Nah, saya ingin bertanya dimanakah untuk saya sebagai anak muda untuk mendapatkan informasi-informasi terkait acara-acara apa aja yang ada di Solo, sehingga saya bisa datang untuk nonton itu, saya bisa tahu tentang kebudayaan Solo, saya bisa mengerti. Jadi kita itu sudah punya ya namanya kalender event. Jadi dalam 1 tahun itu event-event apa yang ada di kota Solo. Jadi baik itu event yang lokal maupun event yang juga melibatkan person-person dari luar. Dan itu secara rutin ada dan dilaksanakan. Jadi saya kira nanti kalau teman-teman ingin tahu informasi yang terkait itu bisa ke Dinas Pariwisata dan Budaya. Jadi minta saja kalender event yang ada di Kota Surakarta. Jadi itu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun sudah ada bukunya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dari Pak Budi sendiri tuh
peran pemerintah daerah dalam membangun rasa bangga masyarakat terhadap produk-produk lokal itu apa sih Pak? Ya. Ya sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota ya sudah cukup baik. Jadi kaitannya dengan masalah promosi produk dalam negeri, kemudian juga kaitannya dengan budaya dan lain sebagainya, saya kira kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota sampai dengan hari ini sudah cukup baik. Jadi nanti saya sampaikan yang di kalender itu nanti jenengan bisa tahu dari situ. Ini yang untuk skop di tingkat kota, ada yang di tingkat kota, ada yang di tingkat provinsi, kemudian bahkan yang dengan mengundang dari luar juga ada dari luar negeri. Tetapi yang di kelurahan-kelurahan itu yaitu juga bisa menjadi sarana untuk pemerintah daerah membangun rasa bangganya masyarakat. Jadi saat ini atau mungkin sebelum COVID itu hampir semua kelurahan punya event budaya. Jadi event budaya itu yang menampilkan tidak hanya potensi-potensi budaya yang ada di tiap-tiap kelurahan, tetapi juga produk-produk yang lainnya, ada kuliner, ada fashion, kemudian ada handicraft dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya kalau ada gelar budaya di tingkat kelurahan itu ada semacam kayak penampilan produk-produk yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, saya kira ya ini bisa menjadi sarana juga untuk membangun rasa bangga masyarakat terhadap produk-produk lokal. Hanya memang setelah COVID kemarin itu ya kondisinya kan agak menurun. Nah ini memang nanti yang sekarang akan coba kita naikkan lagi, kita semarakkan lagi kaitannya dengan event-event budaya yang ada di tingkat kelurahan, karena ini sangat mendukung program pemerintah nanti di dalam rangka membangun rasa bangga masyarakat terhadap produk-produk lokal. Saat ini di beberapa space di kelurahan juga sudah mulai dipakai sebagai kegiatan masyarakat, kegiatan publik untuk menampilkan produk-produk masyarakat. Ya, seperti di contoh yang eksis ini kan di Mangkubumen itu kan juga hampir setiap malam kan juga hidup. Jadi selain ekonominya juga masyarakat bisa terbantu dengan mereka buka stand di situ. Ya ini bagian dari pemerintah membangun rasa bangga masyarakat untuk produk-produk lokal. Tapi untuk dari DPRD sendiri apakah udah ada caranya atau mungkin udah ada tindakan konkretnya untuk mendukung dari kolaborasi pekerja lokal ataupun UMKM ataupun bahkan pelaku industri kreatif sendiri? Kalau fungsi kami DPRD ini kan ada fungsi utama ya. Jadi yang pertama fungsi membuat perda dengan pemerintah kota. Kemudian yang kedua fungsi penganggaran dan yang ketiga fungsi pengawasan. Jadi saya kira tiga fungsi ini nanti bisa ya menjadi dasar bagi kami di DPRD untuk ya terus mendukung kolaborasi antara kaitannya produk-produk lokal itu ada pengrajin, ada pelaku, kemudian ada yang lainnya pelaku kreatif itu. Jadi dari fungsi kami misalnya di bidang pembuatan perda dengan pemerintah kota, kita nanti bisa merancang perda kaitannya ini yang mungkin nyambung dengan itu. Jadi saat ini kan banyak pasar-pasar modern itu. Nah, salah satu fungsi kita di bidang praperda misalnya kita membuat perda untuk perlindungan pasar tradisional. Jadi harapannya kan masyarakat kan lebih cinta misalnya belanja ya ke pasar tradisional, tidak ke mall atau sebagainya. Makanya kita lindungi pasar tradisional itu. Jadi misalnya di situ di wilayah ada pasar tradisional, kalau ada sekarang ini kan Maret kan banyak. Itu yang perlu kita atur agar
minimarket atau apapun atau mall itu nanti tidak mematikan pasar tradisional. Itu kan bagian dari upaya salah satu fungsi kami di pembuatan Raperda. Kemudian di penganggaran, nah kita dengan pemerintah kota memberikan space ataupun ruang ataupun penganggaran untuk dinas-dinas yang memang concern dengan masalah UMKM atau koperasi atau pasar dan sebagainya. Ini fungsi kita pada saat penganggaran. Kemudian yang di pengawasan ya kaitannya dengan program-program yang tadi mungkin sudah dijalankan oleh pemerintah kota, kaitannya dengan pembinaan UMKM, kemudian koordinasi dengan kelompok-kelompok komunitas budaya dan sebagainya. Nah ini di prakteknya di lapangan kita akan mengawasi itu. Jadi efektif apakah dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota itu di dalam rangka memberikan perlindungan pada pangsa pasar yang memang untuk kebutuhan kita dalam negeri. Izin tanya, kan misal saya sebagai pelaku UMKM mau minta dukungan dari DPRD, itu apakah bisa? Kalau bisa itu gimana sih Pak caranya? Contohnya apa dukungannya? Misalnya UMKM-nya apa? Mungkin UMKM kayak jualan kaos-kaos gitu. Terus saya butuh dukungan untuk dipromosikan atau dari segi finansialnya. Ya. Jadi kemarin dengan di launchingnya UMKM Center, kita sudah mulai istilahnya mengklaster. Jadi UMKM kita kan banyak tadi 13.000 berapa itu, bahkan mungkin lebih. Nah, UMKM itu kan perlu tidak semuanya terutama misalnya dari sisi modal, dari sisi manajemen dan sebagainya kan semuanya baik, itu kan nggak mungkin. Nah makanya masih ada yang misalnya perlu disupport dengan bantuan modal atau bantuan peralatan atau mungkin marketingnya. Nah ini yang dengan diluncurkannya UMKM Center itu, ini yang nanti akan kita cluster. Jadi kira-kira UMKM yang dalam 1 bulan pendapatannya sudah di atas 100 juta misalnya. Nah ini kan dengan UMKM yang pendapatannya masih di bawah mungkin 50 juta dalam 1 tahun atau 100 juta dalam setahun, kan perlakuannya kan pasti berbeda. Nah ini yang nanti kemudian dengan klaster itu kita baru bisa menentukan kira-kira yang sudah eksis ini mau kita berikan support dengan apa. Misalnya dalam 1 tahun omsetnya sudah tinggi, berarti kan memang tidak sama dengan yang baru berjalan atau mungkin di tengah-tengah. Jadi tindakan atau program-programnya nanti tentunya sesuai dengan hasil melihat kondisi yang di lapangan. Jadi ada yang memang baru, kemudian nanti kan pasti ada pendampingan. Jadi misalnya ini yang dibutuhkan adalah peralatan kerja atau apa, kemudian nanti dibantu dikomunikasikan dengan yang berkompeten. Kalau kemudian kaitannya punya produknya sudah banyak, tetapi ada kendala dalam pemasaran, nah itu nanti juga ada pendampingan untuk marketingnya, untuk pasarnya. Jadi memang ini yang nanti ke depan kita akan concern dengan hal itu. Atau mungkin yang selama ini kita juga sering ada perwakilan-perwakilan yang kemudian kita mengirim ikut pameran keluar, itu juga ada. Misalnya batik atau craft atau kuliner, itu ada event-event seperti itu ada. Saya mau melanjutkan pertanyaannya Mas tadi sebagai pelaku UMKM. Bagaimana cara kami agar UMKM kami ini bisa dilirik oleh pemerintah atau DPRD Solo terutama ya, agar nanti pemerintah itu bisa tahu kalau UMKM ini sedang berjalan dan kesusahan di bagian ini atau membutuhkan bantuan ini, itu bagaimana caranya? Ya kalau data yang selama ini kan mungkin yang terdata itu, tapi kan dimungkinkan ada
UMKM baru yang belum terdata. Nah ini nanti kita akan minta kepada dalam hal ini OPD yang terkait dengan hal itu untuk ya dilakukan pendataan lagi. Ya, karena kan dengan pertumbuhan UMKM itu yang paling banter kemarin itu karena terdampak COVID itu. Jadi akhirnya kan muncul banyak UMKM karena banyak tenaga kerja yang di perusahaan atau di yang lainnya kemarin itu kan terdampak COVID kemudian kena PHK. Nah itu yang pas COVID itu justru muncul banyak UMKM. Nah ini yang tentunya memang harus diserusi oleh pemerintah kota, dilakukan pendataan sekaligus juga pendampingan. Jadi kalau nanti ada kegiatan atau event-event yang memang melibatkan itu mestinya ya nanti akan kita informasikan. Tapi yang kalau kaitannya dengan hal itu silakan nanti ke Dinas Koperasi UMKM saya kira bisa. Ya, kalau yang UMKM ya. Karena yang concern dengan UMKM OPD-nya itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak. Sudah? Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Presentasi kami sudah selesai. Sebelum kita tutup, bolehkah kita berfoto tertutup? Boleh. Sebagai dokumentasi. Siap. Mau ikut juga. Saya nggak pakai jaket.